Saat aku bebas dari penjara, belasan mobil mewah berhenti di depan gerbang. Ratusan anak buahku melihatku dan serentak berlutut. Mereka membuka pintu mobil Mercedes S-Class di barisan depan, memohon agar aku kembali untuk memimpin. Aku berbalik pergi, hanya meninggalkan satu kalimat, mulai hari ini dan seterusnya. Tak akan ada lagi naga seberang sungai. 15 tahun yang lalu, di tepi sungai, aku seorang diri dengan sebilah pisau. Sendirian menghadapi 1000 orang. Darah membuat setengah sungai menjadi merah. Orang-orang menghormatiku sebagai naga seberang sungai. Sampai kekasihku datang menjenguk dengan perut buncit. Saat itulah aku tahu aku akan menjadi seorang ayah. Karena aku pernah membunuh orang. Tidak ada perusahaan yang mau menerimaku bekerja. Aku juga ingin menjalin hubungan baik dengan putriku yang sudah tak kutemui selama 15 tahun. Kebetulan aku mendengar istriku mengeluh bahwa pemilik kantin sekolah sangat jahat. Sering memberi anak-anak makan daging busuk. Sudah dilaporkan berkali-kali tapi tak ada gunanya. Jadi, aku pun berada di depan gerbang sekolah. Membuka lapak menjual nasi kotak. Karena makanannya enak dan harganya murah. Banyak murid yang suka membeli nasi kotakku. Putriku, Nuonwo, ternyata bukan gadis penurut seperti yang aku bayangkan. Di usianya yang masih sangat muda, dia bergaul dengan geng cewek nakal. Begitu melihatku, teman-teman gengnya langsung tertawa terbahak-bahak. Itu bukannya ayahmu yang mantan napi itu? Ya, Paman. Dengar-dengar dulu Paman mencuri barang rongsokan. Sampai akhirnya tidak sengaja memutus kabel listrik. Dihukum 15 tahun. Apes banget sih, Paman. Nuonwo hanya bisa merasa malu. Dia berjalan cepat menghampiriku. Dia memohon padaku. Ayah bisa nggak? Jangan datang ke sini bikin malu lagi. Ayah membuatku malu di depan teman-temanku. Aku tidak membantah, melainkan menyodorkan sekotak nasi untuknya. Lalu berkata dengan lembut, ibumu bilang kamu mengeluh makanan kantin tidak enak. Ini semua lauk kesukaanmu. Pergi sana, jangan bikin malu. Sejak aku kecil, ayah masuk penjara karena tuduhan konyol seperti itu. Membuatku tumbuh sebagai anak tanpa ayah. Aku selalu dibully orang. Sekarang, setelah susah payah, aku akhirnya punya teman. Salah satu cewek preman itu berkata sambil tertawa, Paman, apa Paman tidak berpikir untuk naik banding? Sepupuku saja yang mematahkan kaki orang hanya dihukum 3 tahun. Paman mencuri barang rongsokan dihukum 15 tahun. Hahaha. Mereka kembali tertawa terbahak-bahak. Istriku memang tidak pernah memberitahu putri kami tentang kejahatanku yang sebenarnya. Orang-orang tidak boleh tahu kalau dia adalah putri dari naga seberang sungai. Jika tidak, itu akan mengundang musuh yang tak terhitung jumlahnya. Aku menyeka sisa nasi di wajahku dan berkata pelan, masuk penjara bukanlah hal yang membanggakan. Kalian seharusnya belajar yang rajin. Aku mengambil sekotak nasi lagi dan menyodorkannya pada Nuonwo. Dia menggertakkan giginya dan berkata, punya ayah selemah dirimu adalah hal yang paling memalukan. Tepat pada saat itu, pemilik kantin datang bersama sekelompok orang, berjalan dengan tergesa-gesa ke arahku. Dia mengambil nasi kotaknya dan membantingnya ke tanah dengan keras, lalu menunjuk wajahku sambil memaki. Kau mau merebut pelanggan kantinku, ya? Bukankah aku sudah pernah bilang padamu? Kalau kau berani datang ke sini jualan nasi kotak lagi, akan kubuat kau mampus. Maaf. Saya akan segera pergi. Pemilik kantin menendangku. Ini sudah kedua kalinya aku bilang, kan? Nuonwo, lihat, ayahmu dipukuli. Nuonwo menatapku lekat-lekat. Tangannya terkepal erat. Aku tahu dia berharap aku akan membalas. Tapi aku tidak bisa berkelahi lagi. Aku berkata dengan sungguh-sungguh kepada pemilik kantin itu. Bos, kita berdua sama-sama menjual satu porsi seharga 15. Harga saya tidak lebih murah dari Anda. Bagaimana bisa ini dianggap merebut bisnis Anda? Anak-anak hanya ingin makan yang lebih enak. Dia tertawa sinis. Jadi maksudmu makanan di kantinku tidak enak, begitu? Coba kulihat seenak apa masakanmu itu. Pemimpin dari gerombolan itu adalah seorang pria berbadan tegap. Mendengar perintah bos kantin, dia langsung menyambar dan membanting gerobakku ke tanah. Beberapa piring besar makanan berserakan di tanah. Semuanya tumpah ke badanku. Bos itu berjongkok dan menjambak rambutku. Sambil menggeretakkan gigi dia berkata, bajingan. Belasan orang tua melaporkanku. Mereka saja tidak berhasil menjatuhkanku. Sekarang kamu mau macam-macam denganku. Tahu tidak aku kenal berapa banyak preman. Bos, kalau Anda tidak suka dengan gerobak saya akan menjauh. Bagaimana? Sikap mengalahku ini memicu ketidakpuasan Nuonwo. Sambil menggertakkan gigi, dia berteriak padaku, pengecut. Kamu payah sekali. Setelah dia meneriakkan itu, gadis berambut merah itu buru-buru membekap mulutnya. Dan benar saja, bos kantin itu menatap Nuonwo dengan tajam. Bos kantin itu berkata dengan dingin, mau pergi? Memangnya segampang itu? Kita bicarakan dulu soal ganti rugi. Aku dengar kamu bisa menjual 300 porsi nasi kotak setiap hari. Dengan kata lain, kamu membuatku kehilangan 300 pelanggan setiap hari. Harga satu porsiku 15 yuan, sehari 4.500. Kamu sudah jualan selama 10 hari, jadi totalnya 45.000. Aku tertegun. Bos, ini namanya pemerasan, kan? Bos kantin itu menyeringai, lalu menoleh dan berkata pada pria kekar itu. Dia sudah membuatku rugi begitu banyak uang, dan sekarang dia tidak mau bayar ganti rugi. Bagaimana ini? Pria kekar itu berjongkok dan menyambar daging tumis paprika hijau dari tanah. Dagingnya lebih banyak daripada paprikanya. Kamu berbisnis seperti ini. Apa kamu benar-benar tidak takut kena karma? Hah? Selesai bicara, dia langsung menghajarku habis-habisan. Para murid di sekitar yang melihatku dipukuli, satu persatu mulai merasa geram. Dia sendiri jualan curang, tapi tidak mengizinkan orang lain jualan. Tapi, pemilik warung ini payah sekali. Ya, kalau ada orang yang begitu padaku,
Aku sudah pasti melawannya dari tadi. Orang payah memang akan selalu ditindas. Aku berjuang untuk duduk. Kuseka saus cabai dari wajahku. Begitu membuka mata, hal pertama yang kulihat adalah wajah Nuo yang penuh kekecewaan. Sekarang, saat orang lain memukulmu, kamu bahkan tidak akan melawan lagi. Begitu. Bos kantin itu dengan tidak sabar berkata pada Nuo. Gadis kecil, ini bukan urusanmu. Kalau kamu cerewet sekali lagi, percaya tidak, aku bisa cari orang untuk membuatmu dikeluarkan dari sekolah. Jangan, bos. Aku buru-buru memegang lengan bos kantin itu. Bos, saya akan segera pergi. Ganti rugi, kan? Saya tidak bisa membayar penuh. Bagaimana kalau Anda beritahu saya berapa keuntungan Anda? Nanti saya ganti rugi keuntungan Anda itu. Wajah bos kantin itu tiba-tiba menjadi dingin. Dia mendekat ke telingaku. Kamu pikir aku ini bodoh? Hah? Memangnya aku akan memberitahumu keuntunganku? Aku masih mau berbisnis atau tidak? Selesai bicara, dia masih belum merasa puas. Dia mengangkat tangannya dan menamparku dengan keras sebanyak 2 kali. Nuo melihatku ditampar lagi. Dia sangat marah dan berteriak, kenapa kamu tidak melawan? Sampai kapan kamu akan mempermalukan dirimu sendiri? Bos kantin itu sudah muak dengan Nuo. Dia dengan tidak sabar menunjuk pria kekar di sebelahnya dan berkata, pergi, bawa cewek kurang ajar itu kemari. Pria kekar itu berbalik dan berjalan menuju Nuo. Gadis berambut merah itu ketakutan dan buru-buru menghindar. Seolah menunjukkan kalau dia tidak ada hubungannya dengan Nuo. Aku panik, segera bangkit dan berlari ke arah Nuo. Akibatnya, bos kantin itu menarik bajuku. Aku kebetulan sedang memakai kemeja. Sekali tarik, dia langsung merobek kemejaku. Gambar tatoku pun langsung terlihat oleh semua orang. Raja Siti Garba. Pria kekar itu pun sampai melotot. Bukankah itu tato naga penyeberang sungai? Bos kantin itu dengan tidak percaya mengulurkan tangannya. Dia menggosok-gosok tato di tubuhku. Jangan-jangan ini cuma stiker tato, kan? Dia menggosoknya kuat-kuat beberapa kali. Ternyata tidak bisa hilang. Seorang pedagang nasi kotak. Berani-beraninya kamu menato Raja Siti Garba milik naga seberang sungai. Pria kekar itu bertanya pada bosnya dengan cemas. Jangan-jangan dia itu naga seberang sungai. Aku dengar dia baru saja keluar dari penjara. Bos itu memutar bola matanya. Posisi ketua grup Yuanda selalu dikosongkan untuk naga seberang sungai. Menurutmu, apa orang sepertinya akan melepas jabatan ketua dan datang ke sini untuk menjual nasi kotak? Saat dia bicara setengah jalan, tiba-tiba dia meninju perutku. Kamu benar-benar nekat, ya. Dulu, naga seberang sungai sendirian dengan sebilah pisau, menghadapi 1000 orang. Sedangkan kamu cuma pecundang yang cari mati. Dia mengeluarkan ponselnya dan memotretku. Habislah kamu. Aku akan mengirim fotomu ke temanku di grup Yuanda. Mereka akan segera datang. Kali ini kamu benar-benar akan mati. Nuo menatapku dengan wajah pucat pasi. Tato apa yang kamu buat ini? Aku memaksakan senyum dan berkata padanya. Kamu pulanglah dulu. Tiba-tiba, Nuo menangis. Dia menangis kencang dan berkata, dasar pencuri besi tua. Kenapa kamu menato Raja Siti Garba di badanmu? Kamu tahu tidak? Beberapa tahun ini, banyak orang yang menyamar sebagai naga seberang sungai untuk menipu. Semuanya sudah dihabisi oleh orang-orang grup Yuanda. Cepat lari. Aku menatap Nuo dengan tatapan kosong. Apa dia mengkhawatirkanku? Meskipun dia membenciku karena menjadi ayah yang tidak berguna, dia tetap tidak ingin aku celaka. Melihatnya mengkhawatirkanku, rasa bersalah di hatiku menjadi semakin kuat. Pemilik kantin langsung mencengkeramku. Jangan harap bisa lari. Awalnya aku hanya ingin memberimu pelajaran. Siapa sangka kamu sendiri sudah bosan hidup. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia mengangkatnya dan berkata dengan santai, Kak Wei. Orang ini. Ya, aku yang hajar dia. Apa kau mau ke sini? Tunggu, apa katamu? Seluruh dewan direksi grup Yuanda akan datang. Dia tiba-tiba membelalakan matanya. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Semua orang di sana terkesiap. Pria kekar itu bertanya tak percaya. Kau kenal mereka? Pemilik kantin berkata, orang-orang besar setingkat itu. Mana mungkin aku kenal? Tapi mereka barusan menelepon, bilang akan segera sampai. Pria kekar itu mendesak kagum. Wah, hanya karena meniru kakak besar mereka, sampai membuat mereka semua turun tangan. Pemilik kantin berkata padaku dengan dingin. Menurutku ini karena keagungan naga seberang sungai tidak bisa diganggu oleh sembarang orang. Sebentar lagi kamu akan tahu bagaimana rasanya mati. Nuo sudah panik dan hampir putus asa. Dia mengabaikan ancaman pemilik kantin tadi, berlari ke sisiku dan mendorongku dengan keras. Sambil menangis dia berkata, cepat pergi. Kamu sudah membuat ibuku menunggumu selama 15 tahun. Apa kamu juga mau membuatnya jadi janda? Aku menatap Nuo yang hancur. Hatiku kembali diliputi rasa bersalah. Semua ini salahku yang brengsek. Membuat ibu dan anak itu menderita selama 15 tahun. Nuo berkata pada pemilik kantin sambil menangis. Tolong jangan panggil orang ke sini, ya. Dia hanya seorang pencuri besi tua. Dia sama sekali tidak tahu siapa naga seberang sungai. 15 tahun lalu dia masih belum mengerti apa-apa. Dia memotong kabel listrik dan masuk penjara. Waktu dia masuk penjara, dia belum pernah mendengar cerita tentang orang hebat itu. Dia tidak sengaja menirunya. Ini hanya kebetulan. Ahahaha. Lucu sekali, masuk penjara karena mencuri besi tua. Apa ada yang lebih menyedihkan dari ini? Hahaha. Wajah Nono penuh dengan penghinaan, tapi dia tetap menggandeng tanganku. Menarikku keluar. Bos kantin itu langsung membawa orang untuk menghalangi jalan kami. Dia menyeringai dan berkata, mau pergi? Apa segampang itu? Yuanda sudah menyebarkan berita. Siapapun yang berani bertanya lagi tentang Gizang Wang, berarti secara terang-terangan menentang mereka. Nono menangis, lalu berkata,
Dia sudah membuat tato itu belasan tahun yang lalu. Bos kantin itu tertawa mengejek dan berkata, apa dia difitnah? Aku tidak peduli sama sekali. Kalau kau mati hari ini, di kehidupanmu selanjutnya, ingat jangan merebut bisnis orang. Melihat kami terkepung, Nono panik tidak tahu harus berbuat apa. Dia menatap cemas ke arah saudari-saudarinya. Dengan putus asa berkata, kalian tidak mau membantu. Kelompok orang itu tidak berani bicara. Gadis berambut merah itu angkat bicara. Apa hubungan kita sedekat itu? Nono tertegun. Dia tidak tahan untuk berkata, tapi kita sudah bersumpah menjadi saudari. Gadis berambut merah itu menggelengkan kepala dan berkata, kalau kau benar-benar saudari yang baik. Di saat seperti ini jangan bawa-bawa teman. Membuat masalah sebesar ini dan masih mau menyeret kami juga. Tidak pantas menjadi saudari kami. Begitu dia bicara, gadis-gadis geng lainnya ikut menimpali. Benar juga. Kau mau kami mati konyol. Dan kau masih berani-beraninya bilang kita pernah bersumpah menjadi saudari. Kalau cuma main-main seperti biasa sih tidak apa-apa. Tapi siapa yang benar-benar mau mati bersamamu? Nono berkata dengan cemas. Aku tidak meminta kalian untuk melawan Yuanda. Aku hanya minta tolong sedikit. Biarkan kami pergi, ya? Teman-temannya semua diam seribu bahasa. Aku tahu pada saat ini, dunia di dalam hati Nono mungkin sudah runtuh. Tapi aku hanya bisa merasa kasihan. Di penjara selama 15 tahun. Aku tahu Nono pasti sudah sering ditindas selama ini. Dia hanya tidak mau ditindas lagi. Karena itulah dia bergaul dengan gerombolan preman ini. Bersumpah persaudaraan dan membentuk kelompok. Dalam keputusasaannya, Nono mencoba menerobos kerumunan. Tapi dengan tubuhnya yang lemah, mana mungkin dia bisa menjadi lawan orang-orang ini. Bos kantin itu dengan tidak sabar mengangkat tangannya, dan menampar keras ke arah Nono. Hei cewek, tidak bisakah kau diam sedikit? Ha! Tangannya ku tangkap. Bos kantin itu terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya, apa kau berani melawan? Aku berkata, aku sudah lama tidak berkelahi. Kalau begitu lepaskan aku. Aku menggeleng. Aku tidak peduli bagaimana kau memukulku, tapi kalau kau menyentuhnya, akan kubuat kau mati. Seorang penjual nasi kotak berani-beraninya mengancamku. Kau tidak mau aku memukul cewek ini, kan? Aku akan memukulnya di depanmu. Meskipun tangannya ku tahan, dia langsung melayangkan tendangan ke arah Nono. Namun, aku lebih cepat. Di saat bos kantin itu mengangkat kakinya, aku sudah menendang kakinya yang satu lagi. Dia langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke tanah. Dia jatuh tersungkur dengan wajah mencium tanah. Banyak orang di kerumunan tidak bisa menahan tawa. Bos kantin itu kehilangan muka. Dia bangkit berdiri dan berteriak marah padaku. Akan kuhabisi kau sekarang juga. Akan kupatahkan tangan dan kakimu. Lalu menyerahkanmu pada Yuanda. Begitu dia selesai bicara, pria kekar itu langsung maju bersama orang-orangnya. Nono menjadi panik. Dia memanfaatkan kekacauan di kerumunan saat ini. Sambil menangis dia berkata padaku, lari. Aku menatap beberapa orang yang menyerbuku. Aku menarik napas. Aku mengulurkan tanganku. Aku mengelus kepala Nono dengan lembut dan berkata, apa kamu sangat mengagumi Guo Jianglong? Dia tertegun sejenak. Aku berkata pelan, kalau begitu, akan kutunjukkan padamu. Pria kekar itu sudah bergegas ke hadapanku, mengangkat tinjunya dan menghantam wajahku dengan keras. Aku tidak menghindar. Aku hanya menangkap pergelangan tangannya dengan satu tangan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tinjunya tidak bisa maju sedikit pun. Melihat bos mereka ditahan, yang lainnya segera datang mengepungku. Mereka hendak mengepungku, tapi aku langsung mengangkat pria kekar itu, lalu membantingnya dengan keras. Pria kekar itu menimpa anak buahnya. Beberapa orang langsung jatuh. Mereka menjerit kesakitan. Pemilik kantin menjadi panik, dan buru-buru berteriak, cepat serang dia. Kalian begitu banyak, masa tidak bisa mengalahkan seorang penjual nasi kotak? Nono melihat ada kesempatan. Ia segera meraih tanganku dan hendak lari. Tetapi aku tidak bergerak. Dia buru-buru berkata, ayo pergi. Nanti orang-orang dari Yuanda datang. Aku berkata, kalau kita pergi, mereka akan datang lagi nanti untuk mencari masalah. Lebih baik selesaikan semuanya sekaligus. Nono berkata dengan cemas. Sudah jangan sombong lagi, urus saja dirimu sendiri dulu. Aku berkata pelan, aku tidak sedang berpura-pura. Dia tertegun dan menatapku dengan bingung. Aku tahu hari ini aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara bising dari langit. Orang-orang menatap ke langit dengan bingung. 2 helikopter sedang terbang menuju ke arah sini. Di badan helikopter tercetak 4 kata besar, Grup Yuanda. Pemilik kantin sangat gembira. Dia menunjukku dan berkata dengan girang, kamu jago berkelahi. Hah, aku beritahu kamu, riwayatmu tamat sudah. Orang-orang dari Yuanda sudah tiba. Hari ini adalah hari terakhirmu di dunia ini. Kerumunan penonton segera menepi ke kedua sisi. Di ujung jalan itu, iring-iringan mobil Rolls-Royce dan Maybach datang mendekat. Nono melihat pemandangan semegah ini. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Sambil menangis dia berkata padaku, ibuku membesarkanku seorang diri. Dia menunggumu selama 15 tahun. Dia selalu bilang agar aku tidak membencimu. Katanya, kamu sebenarnya pria yang bisa diandalkan. Tapi, apanya yang bisa diandalkan darimu? Malah mencari masalah sebesar ini. Aku menghela napas. Maafkan aku. Aku menangkup wajah kecil Nono. Melihatnya menangis histeris. Hatiku juga terasa sakit seperti terkoyak. Iring-iringan mobil itu berhenti. Saudara-saudaraku turun dari mobil. Satu persatu berjalan ke arahku. Pemilik kantin segera berlari ke sisi mereka. Dengan semangat berkata, para bos, ini dia si brengsek itu. Dia menunjukku sambil berbicara berapi-api. Melebih-lebihkan ceritanya. Dialah yang berpura-pura menjadi Guo Jianglong. Begitu aku mendengarnya,
Aku tidak bisa diam saja, jadi aku ingin memberinya pelajaran atas nama grup Yuanda. Siapa sangka dia bahkan tidak memandang grup Yuanda sama sekali, dan mau pergi begitu saja. Orang-orang yang ada di sana mulai berbisik-bisik heboh. Itu benar-benar grup Yuanda. Ya Tuhan. Habislah sudah riwayat orang ini. Biasanya kita tidak pernah bisa melihat para petinggi ini. Hari ini mereka semua berkumpul di sini. Gila, aku jadi ingin mendekat dan menjadikannya kakak angkat. Jangan cari mati. Kamu pikir orang-orang ini seperti preman kecil yang sedang main-main? Bahkan yang sebelumnya, preman-preman kecil yang bergaul dengan Nono, saat ini juga dengan semangat mengeluarkan ponsel mereka, dan merekam kami. Sikap setia kawan mereka yang dangkal ini terasa menyedihkan sekaligus konyol. Berbeda dengan teman-teman Nono yang tidak berguna itu, saudara-saudaraku menatapku. Dan aku menghela napas dalam-dalam. Mereka semua adalah saudaraku yang kesetiaannya setinggi langit. Aku dipenjara 15 tahun, mereka menungguku selama 15 tahun. Lebih dari 5.400 hari, kesetiaan mereka tidak pernah berubah. Hanya untuk menungguku keluar dan menyerahkan segalanya padaku. Awalnya kupikir tidak akan bertemu mereka lagi. Siapa sangka kami bertemu lagi. Apalagi dalam situasi yang begitu istimewa ini. Mereka berjalan ke arahku. Pemilik kantin, seolah ingin cari muka, berkata pada mereka bahwa tadi dia menghajarku untuk membela Yuanda. Dia benar-benar menghajarnya habis-habisan. Lihat penampilannya yang babak belur ini. Ini semua hasil perbuatanku barusan. Nuo melihat gerombolan orang ini mendekatiku. Dia panik. Dengan gemetar dia berkata, "Tuan-tuan sekalian, tolong dengarkan saya. Ini ayahku. Dia sudah dipenjara sejak bertahun-tahun yang lalu. Tato ini juga sudah ada sejak lama. Setelah dia kembali, aku membencinya karena dia mantan narapidana, jadi aku tidak mau dekat-dekat dengannya. Makanya, ini pertama kalinya aku melihat tatonya. Kalau saja aku tahu lebih awal, aku pasti akan memperingatkannya baik-baik." Nuo semakin takut saat berbicara. Tapi kakinya tetap berdiri di depanku melindungiku. Dengan putus asa dia berkata, "Ibuku benar-benar menunggunya selama bertahun-tahun. Dia tidak bermaksud cari masalah dengan Yuanda. Dia juga tidak berniat menyamar sebagai Guo Jianglong. Aku mohon, lepaskanlah dia. Aku bersujud pada kalian." Nuo berlutut. Demi aku, dia berlutut di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Hatiku sakit sekali sampai sulit bernapas. Aku lebih rela melihatnya terus membenciku, daripada melihatnya menunjukkan kelemahan seperti ini. Setelah aku kecewakan selama 15 tahun, pemilik kantin tertawa terbahak-bahak. "Benar-benar berlutut ya, tapi aku heran. Kamu pikir kamu ini siapa? Memangnya berapa harga lututmu itu?" Begitu dia selesai bicara, semua direktur Yuanda tiba-tiba berlutut serempak. Mereka tidak berani menerima sujud dari Nuo. Seketika, semua orang yang ada di sana tercengang. Dengan hormat mereka serempak menjawab, "Kak Long." Nona muda. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat Nuo terpana. Mungkin baginya, grup Yuanda adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pandang sehari-harinya. Tapi sekarang, para direkturnya berkumpul di sini, menunjukkan kesetiaan mereka. Nuo menoleh ke belakang, matanya penuh dengan kebingungan. Dia mungkin tidak bisa mengerti bagaimana ayahnya yang seorang pemulung besi tua, bisa tiba-tiba berubah identitas. Wajah pemilik kantin juga pucat pasi. Dia berseru kaget. "Tuan-tuan sekalian, apa kalian salah orang? Dia hanya seorang penjual nasi kotak." Begitu dia selesai bicara, anak buahku sudah menekannya ke tanah. Dengan mata memerah mereka berteriak, "Hari ini adalah hari terakhirmu di dunia ini." Pemilik kantin panik dan berteriak, "Salah paham. Ini semua salah paham." Aku berjalan ke sisi Nuo dan membantunya berdiri. Nuo pun berdiri, tapi para direktur masih berlutut. Aku belum memberi perintah. Tak seorang pun dari mereka berani bergerak. Dia menelan ludah. Dengan bingung berkata, Aku putri dari Guo Jianglong. Maaf telah menyembunyikannya darimu selama ini." Dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya padaku, "Apakah legenda 15 tahun lalu tentang kau seorang diri dengan sebilah pisau melawan 1000 orang hingga darah menodai separuh sungai, itu benar? Bagaimana bisa satu orang melawan 1000 orang?" Aku menjawab, "Itu benar. Tunggu setelah aku membereskan orang ini, akan kuceritakan padamu." Aku melirik ke arah pemilik kantin itu. Saudara-saudaraku mengerti maksudku, mereka langsung menyeretnya ke arahku. Pemilik kantin sudah ketakutan. Dia berteriak minta tolong dengan panik. Diseret di tanah seperti anjing mati, dan pria kekar itu juga tertegun. Dia yang tadinya sangat ganas, sekarang kakinya lemas karena ketakutan. Dengan gemetaran dia ingin lari dari kerumunan, tapi dia terlalu takut. Mungkin dia pernah melakukan banyak kejahatan. Mungkin dia pernah ikut dalam banyak perkelahian sengit. Tapi ada beberapa hal yang lebih menakutkan dari semua yang pernah dia alami. Contohnya namaku. Saat dia tahu namaku, nyalinya sudah ciut. Saat seseorang sangat ketakutan, kakinya menjadi lemas tak terkendali. Awalnya dia masih mencoba lari, tapi kakinya semakin lemas, dan akhirnya dia langsung berlutut di tanah. Dia memukuli kakinya sendiri dengan panik, berharap bisa berdiri. Tapi tidak ada gunanya. Di hadapanku, dia sudah tidak punya keberanian untuk berdiri. Anak buahku sudah menangkapnya, menyeretnya ke arahku, bersama dengan semua anak buahnya. Aku melirik gadis berambut merah itu dan berkata, bahwa yang beberapa itu ke sini juga. Gadis berambut merah yang sebelumnya menghina kami itu tertegun. Wajahnya menjadi sangat panik. Sebelum dia sempat bereaksi, kerumunan orang mundur ketakutan. Tadinya mereka bersembunyi di antara kerumunan, tapi di bawah nama Guo Jianglong, tidak ada yang berani mencari masalah. Geng kakak adik yang bergaul dengan Nuo ini terlihat seperti badut-badut konyol. Mereka hanya berdiri terpaku di tempat. Mereka menundukkan kepala, dengan gemetaran berjalan ke arahku. Saat berhenti di depanku,
Gadis berambut merah itu berkata dengan nada menangis. Paman, aku tadi tidak sengaja mengejekmu. Aku cuma bercanda. Nuo, kita kan sahabat baik. Cepat bantu aku bicara. Nuo berkata dengan dingin. Siapa yang sahabat baik denganmu? Membicarakan ini, Nuo tampak menggertakkan giginya karena marah. Tadi aku mohon bantuan kalian sekali, tapi kamu malah mengejekku dengan sinis. Sekarang kamu bilang sahabat baikku. Aku sudah bisa melihat sifat asli kalian semua. Salah satu anak buahku datang ke sisiku dan bertanya dengan hormat. Bang Long, orang-orang ini mau diapakan? Aku melihat ke arah pemilik kantin. Dia gemetar ketakutan dan berkata sambil menangis. Bang Long. Bukan, Bos Long. Presdir Long. Aku benar-benar tidak tahu siapa Anda. Kalau saja aku tahu dari awal. Bahkan kalau diberi 100 nyali pun, aku tidak akan berani cari masalah dengan Anda. Aku berjalan ke depannya, menatapnya dari atas. Orang ini semakin ketakutan, celananya bahkan mulai basah. Dia kencing di celana. Aku menghela napas dan berkata, aku tidak bersaing bisnis denganmu. Harga nasi kotak kita sama. Kalau para siswa membeli darimu, mereka hanya perlu duduk dan makan dengan tenang di dalam kantin. Tapi kalau membeli dariku, jangankan untuk berteduh dari hujan dan angin. Aku bahkan tidak punya meja dan kursi. Mereka tidak hanya harus berjalan keluar sekolah. Mereka juga hanya bisa makan sambil jongkok di pinggir jalan. Kenapa mereka memilihku? Pemilik kantin menelan ludah. Dengan terbata-bata berkata, karena aku serakah. Karena aku bukan manusia. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku berkata, kamu tidak tahu kamu salah. Kamu hanya tahu kalau kamu telah memprovokasi orang yang tidak bisa kamu lawan. Kamu mengaku salah secara lisan hanya untuk lari dari hukuman. Seorang adik datang ke stand yang rusak dan berbisik, Kak Long, sehari bisa menjual 300 porsi nasi kotak. Apakah ini kamu yang menumpahkannya? Atau kamu yang membelinya? Bos kantin buru-buru berkata, saya yang membelinya. Saya lihat Kak Long bekerja keras, jadi saya sengaja membelinya. Aku bertanya, kalau begitu, apa aku masih perlu memberimu ganti rugi? Bos itu ketakutan sampai berlutut di tanah. Dengan gemetar berkata, tentu saja tidak perlu. Saya yang tidak tahu diri. Orang hebat seperti Anda tidak akan mempermasalahkan kesalahan orang kecil seperti saya. Aku berkata, karena ini kamu yang beli. Kalau begitu makanlah. Dia tertegun, menunjuk ke makanan di lantai yang menumpuk setinggi bukit kecil. Dengan bingung dia berkata, makan? Seorang adik berteriak, apa masakan Kak Long tidak layak kamu makan? Saya makan. Saya makan sekarang juga. Bos kantin itu buru-buru merangkak ke samping tumpukan makanan. Dia tengkurap di lantai seperti anjing, melahap makanan di lantai dengan suapan besar. Aku bertanya, bagaimana rasanya? Sambil makan, dia berkata dengan nada menjilat, enak. Jauh lebih enak daripada masakan saya. Kalau begitu, habiskan ya. Bos itu berkata dengan bingung, makanan untuk porsi 300 orang. Bagaimana saya bisa menghabiskannya? Begitu adik-adik mendengarnya, mereka langsung marah. Tidak bisa menghabiskannya. Ya, kami bantu kamu. Kepala bos itu ditekan keras ke dalam tumpukan makanan. Dia dengan susah payah melahap makanan di lantai. Aku melirik beberapa pria kekar itu. Dengan santai aku berkata, kalian tidak bantu makan. Hanya dengan satu kalimat, adik-adik langsung mengerti maksudku. Mereka menyeret orang-orang itu ke samping bos kantin. Kepala mereka ditekan ke dalam makanan. Seorang adik berkata dengan dingin, makanlah. Makan sampai kenyang supaya lancar di perjalanan. Sebuah kalimat yang sederhana, namun berhasil membuat bos kantin dan yang lainnya ketakutan. Bos besar, perjalanan kemana? Kami punya tambang di luar negeri. Tapi di tempat itu banyak orang mati karena perang dan wabah penyakit. Kalau kalian beruntung, kalian akan kehilangan lengan atau kaki. Setelah bekerja penuh selama 10 tahun, kalian bisa kembali. Kalau tidak beruntung, setidaknya kami akan membawa pulang abu jenazah kalian. Begitu bos kantin dan pria kekar itu mendengarnya, mereka langsung menangis ketakutan. Bisakah kami tidak pergi? Boleh saja tidak pergi. Tapi Yuanda akan membuat kalian memohon untuk dikirim ke sana. Bos kantin itu panik. Dia berlutut dan menghampiriku dengan lututnya. Sambil menangis dia berkata, Kak Long, saya benar-benar salah. Saya mohon, jangan biarkan mereka mengirim saya ke luar negeri. Saya pernah dengar tentang tambang perusahaan di luar negeri. Para pekerja di sana kalau tidak tubuhnya hancur setengah karena bom, ya tangan dan kakinya dipotong oleh militan lokal. Katanya semua pekerja yang digunakan adalah pekerja lokal. Kenapa saya bisa dikirim ke sana? Saya juga manusia. Saya hanya membuat satu kesalahan. Tidak perlu sampai seperti ini, kan? Aku berkata, aku dengar kepala sekolah adalah sepupumu. Kamu sudah dilaporkan beberapa kali, tapi pada akhirnya selalu aman-aman saja. Padahal jelas-jelas mereka adalah pihak yang memperjuangkan haknya, tapi hanya karena melaporkanmu, anak mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Apa benar begitu? Dia menelan ludah, lalu berkata pelan, itu juga salah mereka sendiri. Nilai mereka tidak bagus, tidak lolos masuk sekolah negeri. Sudah masuk sekolah swasta masih berani membuat masalah. Sepertinya di matamu, yang kuat boleh menindas yang lemah. Kalau begitu, bukankah itu berarti aku juga boleh menindasmu? Kak Long. Aku memotong ucapan bos kantin itu, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Aku menghela napas dan berkata, anak-anak sedang dalam masa pertumbuhan. Aku tahu berbisnis itu harus memikirkan keuntungan, tapi setidaknya tunjukkan sedikit hati nurani kepada anak-anak. Kamu ingin aku memperlakukanmu dengan lebih baik, tapi apa kamu sudah bersikap baik pada anak-anak? Kalau bukan karena terpaksa, siapa yang mau lari dari sekolah dan makan nasi kotak di pinggir jalan? Aku salah. Bos kantin belum selesai bicara. Dia sudah diseret oleh saudara-saudaraku, sama seperti yang mereka katakan. Terserah mereka mau pergi atau tidak. Tapi pada akhirnya,
Yuanda pasti akan membuat mereka memohon untuk pergi. Saat itu, teman-teman gengnya Nono sudah gemetaran ketakutan. Gadis berambut merah itu menangis dan berkata, "Om, kami tidak akan berani mengejek Om lagi." Aku mengulurkan tangan dan mengelus rambut merahnya, lalu berkata pelan, "Aku tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun pada kalian. Aku hanya ingin bilang, belajarlah yang rajin. Jangan memuja hal-hal yang tidak ada artinya. Di sekolah, bersikap sok jagoan, berkelahi, punya banyak kakak-kakakan preman. Kalian pikir kalian hebat, tapi nanti di masyarakat, kebiasaan buruk ini akan menghancurkan kalian." Dia gemetar dan menangis tak terkendali. Aku berkata, "Lain kali kalau mau main dengan anakku, ingat untuk cat rambutmu kembali seperti semula, ya." Dia mengangguk sambil terisak. Saat itu, dia akhirnya tidak bisa menahan rasa takut di hatinya, dan berlutut lemas di tanah. Aku menghela napas. Aku mulai membereskan lapakku di tanah. Niat awalku adalah untuk tidak menarik perhatian. Kalau bukan karena mereka terus memaksaku, aku juga tidak berniat untuk pamer seperti ini. Saudara-saudaraku menjadi panik saat melihatku membereskan sendiri. Mereka segera berlari untuk membantuku merapikan semuanya. Aku bertanya, "Kenapa semua orang begitu takut pada kita?" Dia tertegun, seolah-olah seluruh Yuanda adalah geng mafia. Akhirnya dia berkata dengan bingung, "Tidak tahu, mungkin karena kita terlalu kaya." "Ya." Aku hanya beroh, lalu selesai membereskan lapak. Kemudian aku melambai pada Nono, memberinya isyarat untuk pulang bersamaku. Nono mengikutiku di sisiku. Dia sesekali menengok ke belakang. Karena saudara-saudaraku masih mengikuti di belakang kami dan tidak mau pergi, aku memberikan satu-satunya nasi kotak yang tersisa padanya. Aku menghela napas dan berkata, "Sayang sekali nasi kotak yang kusiapkan untukmu tadi." Padahal aku sudah serius menatanya membentuk hati. Nono menerima nasi kotak itu. Dia menyeka air matanya dan berkata pelan, "Aku kira kita akan celaka. Seharusnya kamu bilang dari awal kalau kamu itu naga penyeberang sungai." Aku bertanya, "Kamu sangat takut. Kenapa kamu tetap berdiri di depanku?" Dia menangis dan berkata, "Sekalipun aku sangat membencimu karena pergi selama 15 tahun, kamu tetap ayahku, dan juga ibuku. Pria yang selalu kutunggu siang dan malam." Aku pun tersenyum. Aku menyeka air matanya dan berkata pelan, "Selama 15 tahun terakhir, aku telah mengecewakanmu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi." Nono lelah berjalan. Dia ingin duduk di bangku batu di pinggir jalan. Aku segera mengeluarkan tisu dan membantunya membersihkan bangku batu itu. Setelah dia duduk, aku membantunya menyiapkan supnya, memberikan sumpit, melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang ayah. Nono memegang sumpitnya dan bertanya, "Bagaimana ceritanya dulu kamu melawan 1000 orang sendirian?" Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Aku menatap mata Nono dan berkata sambil mengenang, 15 tahun yang lalu, aku dan saudara-saudaraku mendirikan grup Yuanda. Kami berbisnis dengan jujur. Tapi dulu tidak sedamai sekarang. Saat itu ada kelompok-kelompok kriminal. Mereka berkali-kali merebut bisnis kami dengan kekerasan. Semua orang sangat membenci mereka. Kami ingin melawan mereka habis-habisan. Tapi aku berkata, saudara-saudaraku semua punya keluarga. Bertarung dengan para gangster hanya akan menghancurkan diri kalian sendiri. Lebih baik hancurkan kepalanya untuk mengalahkan ularnya. Nono menelan ludah. Aku tahu aku pernah mendengar cerita kalian. Kalian ditindas habis-habisan. Untuk melawan, kalian melakukan undian hidup dan mati. Lalu kamu yang terpilih. Aku berkata dengan tulus kepada Nono. Gara-gara undian hidup dan mati itu, aku khawatir tidak akan bisa bereinkarnasi setelah mati. Jadi, aku membuat tato Bodhisattva Sitigarbha di tubuhku, hanya memohon belas kasih Sang Buddha, agar di kehidupanku selanjutnya aku masih bisa terlahir sebagai manusia. Aku menceritakan semua yang terjadi 15 tahun yang lalu pada Nono. Aku mengikat berlapis-lapis lempengan besi di tubuhku. Karena itu membuatku sulit bergerak dengan leluasa. Aku memilih untuk menyembunyikan diriku di bawah pasir di tempat musuhku. Saat dia muncul, dia berdiri tepat di atasku. Aku langsung menusuk selangkangannya dengan pisau dari bawah. Setelah itu, aku harus menghadapi semua orang di tempat itu sendirian. Aku tidak ingat berapa banyak luka tusukan yang kuterima. Aku sangat bersyukur telah mengikat begitu banyak lapisan lempengan besi di tubuhku. Awalnya mereka bingung. Kemudian mereka merobek pakaianku dan melihat aku mengikat berlapis-lapis lempengan besi seperti baju zirah abad pertengahan. Mereka sangat marah, mau melindasku dengan kendaraan berat. Polisi datang tepat waktu. Aku selamat. Orang-orang memanggilku naga penyeberang sungai, tapi aku juga harus membayar harganya. Aku dihukum penjara 20 tahun. Setelah masuk penjara, aku pikir hidupku sudah berakhir. Sampai aku tahu bahwa aku akan punya seorang anak. Aku berkata dengan lembut pada Nono, demi menjadi seorang ayah yang baik, aku berkelakuan baik dan dibebaskan 5 tahun lebih awal. Hanya agar tidak melewatkan hari di mana kamu tumbuh dewasa. Nono menelan ludah. Dia bergumam, kenapa selama ini, ibu tidak pernah memberitahuku? Itu adalah geng kriminal. Apa kami berani mengatakannya? Kami khawatir musuh akan datang mencarimu. Selama ini, kami bahkan tidak berani membiarkan saudara-saudara kami membantumu dan ibumu. Tidak berani membiarkan orang lain tahu identitasmu. Kalau begitu kamu sudah kembali. Kenapa tidak memberitahuku? Aku menunjuk ke arah saudara-saudaraku di belakang. Aku berkata, kamu tahu kenapa setelah 15 tahun, mereka semua masih mengangkatku sebagai direktur utama? Nono menggelengkan kepala. Salah seorang saudara berkata dengan sedih. Kalau saat itu tidak punya anak, sedangkan kami semua punya orang tua dan anak-anak, baru setelah dia di penjara, kami sadar kalau dia telah mencurangi undian hidup dan mati itu. Dia yang mengusulkan undian itu, tapi sejak awal, dia sudah memutuskan untuk mengorbankan segalanya demi kami. Aku tersenyum pahit pada Nono. Saat itu aku tidak tahu kamu ada. Aku bahkan dengan bodohnya menulis surat.
memintanya untuk mencari pria lain. Kalau saja aku tahu dia mengandungmu, aku tidak akan pernah senekat itu. Tahun itu, aku memilih meninggalkan ibumu, dan karena itulah aku merasa malu untuk memberitahumu. Sudahlah, kalian semua jangan mengikutiku. Orang yang tidak tahu bisa mengira aku ini anggota mafia. Saudara-saudara itu menjadi sedikit gugup, menatap Nono seolah meminta bantuan. Nona, Kalong tidak mau kembali ke perusahaan Yuanda juga karena dia sangat menjunjung tinggi kehormatan dan kesetiaan. Dia bilang persahabatan sejati itu hambar seperti air. Dia tidak mau imbalan uang dari kami. 15 tahun yang lalu, kami lemah. Hanya bisa pasrah ditindas preman dan dilindungi olehnya. 15 tahun kemudian, keadaan sudah jauh berbeda. Sekarang giliran kami untuk membalas budi baiknya. Tolonglah bujuk Kalong, suruh dia kembali ke Yuanda. Aku mengerutkan kening dan berkata, kalian semua, pergilah. Dulu aku melakukan itu bukan untuk mengharapkan balasan dari kalian. Lain kali, datang saja ke warungku dan beli nasi kotak. Anggap saja ini sebagai dukungan untuk persaudaraanku. Orang-orang jadi serba salah. Tiba-tiba Nuo bilang, tapi aku mau jadi anak orang kaya. Aku pun tertegun. Aku bilang, di penjara aku belajar satu hal. Kita harus hidup realistis. Menciptakan kekayaan dengan kerja keras kedua tangan kita sendiri. Kenapa? Memangnya 15 tahun yang lalu papa melawan dengan pisau tidak pakai tangan, tapi pakai kaki. Itu namanya memutarbalikkan fakta. Nuo menjadi panik. Aku mau jadi anak orang kaya. Kamu di penjara 15 tahun, membuat aku dan mama menderita selama 15 tahun. Sekarang orang lain berinisiatif untuk membalas budi. Apa salahnya kalau kamu biarkan aku jadi anak orang kaya? Apa salahnya membiarkan mama jadi istri orang kaya? Aku bilang, ini menyangkut harga diri seorang pria. Membela saudara, bagaimana bisa meminta uang sebagai balasannya? Sambil menyeka air mata, dia berkata dengan sedikit kebencian. Aku tidak peduli kamu itu Guo Jianglong atau apa. Kalau kamu terus menolak, aku akan membencimu selamanya. Hari ini hanya karena gengsi. Kamu membuat aku dan mama menderita seumur hidup. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku ragu sejenak. Akhirnya aku berbalik dan berkata pada mereka, kalau kalian benar-benar ingin membalas budiku, bisakah kalian membelikan kantin sekolah itu untukku? Begitu mendengarnya, saudara-saudaraku langsung berkumpul. Bang Long, satu kantin sekolah pasti tidak cukup. Begini saja, grup Yuanda punya 20.000 karyawan dan 25 kantin. Bagaimana kalau semuanya kami kontrakkan padamu? Kita tanda tangan kontrak. Kamu kelola saja dulu. Tahun depan baru bayar uang sewa ke grup. Mana bisa begitu? Itu sama saja dengan mengambilnya secara gratis, kan? Bang Long, kita semua ini saudara. Apa yang perlu diperhitungkan? Aku sangat ingin menolak. Tetapi demi Nuo, aku hanya bisa mengesampingkan harga diriku sebagai pria dan menerima hak kontrak atas total 26 kantin. Aku tidak begitu suka cara seperti ini. Menurutku, sebagai saudara, mengharapkan imbalan uang itu tidak benar. Sebulan kemudian, aku membeli 2 mobil Porsche, satu untuk istriku. Satu lagi yang bertatakan berlian untuk Nuo sebagai pajangan. Melihat wajah bahagia mereka, aku berpikir, sudahlah. Menjaga keluarga kecilku sendiri lebih penting dari apapun. Harga diri pria, hilang ya sudahlah. Nuo tidak lagi bersikap seperti anak nakal. Sebaliknya, dia belajar dengan sangat serius, dan nilainya mulai naik secara stabil. Dia bilang dia ingin masuk jurusan manajemen catering, agar nanti bisa membantuku mengurus bisnis keluarga. Melihat putriku menjadi anak yang baik, aku sangat terharu. Nuo juga diam-diam menulis di buku hariannya, aku benci nama Guo Jianglong. Dulu aku pikir orang ini keren. Setelah tahu kebenarannya, baru aku sadar, itu artinya ayahku dulu adalah orang bodoh. Orang yang sangat bodoh yang masuk penjara karena membela orang lain. Ayah bilang aku ini bodoh karena tidak belajar dengan baik. Tapi menurutku orang-orang zaman dulu itu yang benar-benar bodoh. Bagaimana bisa ada orang sebodoh itu sampai masuk penjara demi membela orang lain? Orang sebodoh ini, masih berani-beraninya mengajariku untuk menjadi orang baik. Tapi sekarang dia sudah menjadi sangat kaya. Meskipun dia menolak posisi direktur utama, tapi dia sangat kaya. Menghasilkan beberapa juta sebulan, tanpa harus menanggung beban operasional grup Yuanda. Setiap hari dia punya banyak waktu untuk menemani kami. Sekarang aku jadi sangat menyayanginya. Ayah juga bilang, waktu aku berumur 18 tahun nanti, dia akan memberiku Ferrari. Aku sayang sekali padanya. Aku kehilangan 15 tahun kasih sayang seorang ayah. Untungnya dia punya cukup uang untuk menebusnya pada kami. Aku harus belajar dengan giat agar bisa memegang erat bisnis keluarga ini. Ayahku sangat bodoh. Setiap kali ada teman atau kerabatnya yang sedang kesulitan datang ke rumah, dia selalu meminjamkan ratusan ribu, tapi orang-orang itu tidak pernah mengembalikannya. Dia itu bodoh sekali, katanya. Kalau sudah dianggap saudara, tidak boleh menagih utang. Kalau tidak, nanti akan merusak rasa persaudaraan. Menjunjung tinggi persaudaraan bukanlah hal yang baik. Bisa-bisa suatu hari nanti dia menghabiskan seluruh harta keluarga demi persaudaraan. Aku harus cepat belajar untuk mengambil alih. Aku diam-diam membaca buku hariannya dan menghela napas panjang. Putriku benar-benar tidak mirip denganku. Ini semua salahku karena 15 tahun yang telah hilang itu. Dia pasti sangat menderita sampai menjadi seperti ini sekarang. Aku harus menebusnya 2 kali lipat.